yang keempat, yaitu adik Amar bin Adnan daripada daerah Genong untuk membuat persembahan. Okey, dipersilakan. Andai boleh ku pintal awan kemauan, andai boleh ku tinta buih di laut, untuk mengukir sebuah nama kebijaksanaan, nama keramat Luqmanul Hakim menjadi lentera cerita, menjadi pasak dan paksi wadah pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang adil lagi bijaksana. Seterusnya, para hadirin sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kebijaksanaan Luqmanul Hakim. Pada zaman dahulu, di sebuah lembah yang indah, terdapat sebuah kampung yang aman dan damai. Di kampung tersebut, terdapat seorang hamba Allah yang pintar lagi bijaksana. Beliau adalah Luqmanul Hakim yang terkenal dengan kebijaksanaan dan disebut dalam Al-Quran Surah Luqman ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'izuhu bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kawan-kawan, nak tahu tak, Luqmanul Hakim adalah seorang hamba Allah yang soleh dan juga pakar dalam pendidikan anak-anak. Beliau telah mendidik anaknya dengan penuh hikmah dan kasih sayang sebagai seorang ayah, di mana peristiwa ini telah disebut dalam surah Luqman ayat 13 hingga 18. Pada suatu hari, Luqmanul Hakim dan anaknya sedang berehat sambil menghirup udara segar. Pada kesempatan itu, Luqman pun berkata sambil memeluk anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, kerana kekuasaan Allah meliputi segala makhluk yang ada di dunia ini. Ketahuilah anakku, syirik itu adalah perbuatan yang zalim, yang pasti akan membinasakan dirimu sendiri. Wahai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang di dalam batu atau di langit, nescaya Allah akan mendatangkannya, yakni membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah yakni manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan yakni oleh Allah. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Wahai kawan-kawanku, di samping itu terdapat juga sebuah kisah yang sangat terkenal tentang perangai dan sikap manusia yang boleh menjadi pedoman hidup. Dalam sebuah riwayat menceritakan
pada suatu hari Luqmanul Hakim bersama anaknya telah memasuki sebuah pasar dengan menaiki seekor himar, manakala anaknya mengikut saja dari belakang. Melihat keadaan itu, maka orang di pasar itu berkata pula, "Lihatlah orang tua yang tidak bertimbang rasa itu, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki sahaja." Setelah mendengar kata-kata itu, maka Luqman pun turun dari himarnya, lalu diletakkan anaknya di atas himar tersebut. Mereka pun meneruskan perjalanan. Melihat keadaan itu, maka orang di pasar itu berkata lagi, "Lihatlah orang tua yang berjalan kaki, sedangkan anaknya sedang naik himar. Sungguh kurang ajar anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu, maka Luqman pun naik atas belakang himar bersama-sama dengan anaknya. Mereka pun meneruskan perjalanan. Melihat keadaan itu, maka orang ramai pun berkata lagi, "Lihatlah dua orang sedang naik himar, adalah sungguh nyiksa binatang itu." Setelah mendengar kata-kata itu, maka Luqman dan anaknya pun turun dari himar tersebut. Mereka pun meneruskan perjalanan. Melihat keadaan itu, maka orang ramai pun berkata lagi, "Lihatlah dua orang berjalan kaki, sedangkan himar itu tidak digunakan. Sungguh tidak bijak mereka itu." Setelah lalui kawasan pasar tersebut, maka Luqman pun berbicara kepada anaknya, "Wahai anakku amanah Allah, tahukah engkau apakah peristiwa yang kita lalui bersama tadi?" Lalu anaknya pun menjawab, "Apa dia ayahku? Aku lihat kayaknya orang di pasar itu sedang berurus niaga." "Itu memang benar, wahai anakku, tetapi ada lagi urus niaga yang lebih besar yang perlu kamu ketahui, yaitu tentang sikap buruk manusia yang terkadang tidak disedari." "Sikap buruk?" tanya anaknya dengan kebingungan. "Ya, duhai anakku, sesungguhnya kita tidak terlepas dari memperkatakan manusia atau mengumpat orang lain. Ingatlah duhai anakku, bukti orang berakal tiada dia mengambil pertimbangan melainkan kepada Allah saja. Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Seseorang tidak menjadi fakir melainkan timpanya kepadanya 3 perkara, yaitu tipis keyakinannya tentang agama, lemah akalnya, dan hilang kemuliaan hatinya. Dan lebih celaka lagi dari 3 perkara ini ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya." Wahai kawanku, banyak yang ingin saya kongsikan, namun masa terlalu mencemburui kita. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya menyimpulkan beberapa intisari dari pelajaran Luqmanul Hakim ini. Antaranya adalah, yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah adalah dosa besar. Yang kedua, setiap amalan kita, sama ada kecil atau besar, tetap akan dibalas oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, dirikanlah solat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan bersabarlah terhadap setiap dugaan. Dan yang keempat, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Dan yang terakhir, manusia tidak terlepas dari berbuat dosa, namun Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Mengasihani kepada hamba-Nya yang bertaubat. Hadirin sekalian, lembah yang selasih bertawaf rimbun, segar menguntung si bunga kenanga. Luqmanul Hakim melakar tamadun, semoga pedoman membawa syurga. Sekian, mohon putra San Cita Mata mohon mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.